Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa manittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Bin Bas TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat, kesehatan, dan juga nikmat-nikmat yang lain. Termasuk kita masih bisa menikmati kehidupan dunia yang fana ini dan melakukan aktivitas-aktivitas yang berguna bagi diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa mudah-mudahan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat Rasul di hari kiamat, dan juga tergolong orang-orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan serta keberuntungan fid dunya wal akhirah. Selanjutnya, para pemirsa Bin Bas TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di dalam menempuh jalan yang lurus, yang diridhai olehnya. Marilah kita kembali untuk membahas kitab Ushulus Sunnah, yaitu pokok-pokok penting ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang walaisa fis sunnati qiyasun, dan di dalam sunnah itu tidak ada yang namanya qiyas. Wala tadrib lahal amsal, dan ya, wala tadrib lahal amsal, enggak boleh memisal-misalkan sesuatu di dalam sunnah. Wala tudriku bil uqul, dan tidak boleh untuk mengakal-akali sunnah. Ya, artinya mengakal-akali sunnah, ya membuat supaya ya ini sesuai dengan sunnah, seakan-akan itu sesuai dengan sunnah. Walal ahwa, begitu juga ya dengan hawa nafsu, enggak boleh. Ya, atau dengan kata lain akhirnya dia memenangkan ya pendapatnya. Ya, sunnah dijadikan sebagai ya tameng, atau katakanlah ya membela pendapatnya dengan sunnah yang ada, mencari-cari sunnah yang ada untuk mempertahankan pendapatnya. Innama huwal ittiba', sesungguhnya saja yang harus diikuti adalah ittiba', yaitu ittiba' dalil yang dimaksud, mengikuti dalil yang ada, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu, yang kemudian kita permaks bahasanya mendahulukan dalil daripada akal, mengedepankan dalil daripada akal. Ini yang menjadi kesepakatan para ulama kita, ya, sehingga para ulama kita ketika membahas tentang dalil itu harus dikedepankan, dan yang namanya akal
itu harus mengikuti dalil yang ada. Ya, sesuai dengan hadis yang ada di dalam Arba'in Nawawiyah yang mungkin kita sering mendengarnya, yaitu ketika ya dikatakan bahwasanya yang namanya seseorang itu tidak beriman dengan benar, sehingga dia ya mengikutkan hawa nafsunya terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bahasa Arabnya la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Ya, tidak beriman dengan benar, tidak beriman dengan sempurna salah seorang di antara kalian, sehingga ya dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Artinya yang namanya hawa nafsu harus ditunduk untuk mengikuti syariat, untuk mengikuti apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berupa wahyu, atau dengan kata lain kita mengikuti wahyu, kita mengikuti dalil, ya, bukan menurut kita, menurut pendapat kita dan seterusnya. Dan ini banyak terjadi, khususnya di akhir-akhir zaman ini. Banyak orang-orang yang mengedepankan akalnya daripada dalil. Orang-orang yang mempertahankan hawa nafsunya ya daripada mengikuti dalil. Ya, mempertahankan atau mengedepankan gengsinya ya daripada mengikuti kebenaran. Nah, ini banyak terjadi di akhir-akhir zaman ini. Sehingga ya tidak jarang mereka mengutak-utak dalil untuk mendukung pendapatnya. Ya, padahal ya keharusan kita adalah mengikuti dalil, mengikuti wahyu, mengikuti syariat. Itu yang seharusnya ya kita lakukan karena kita beragama. Agama merupakan wahyu, ya maka ya kita harus mengikuti wahyu yang ada. Ya, mengikuti dalil, karena yang namanya dalil itu adalah wahyu. Ya. Kita kalau ingin beragama yang benar, ya mengikuti dalil, mengikuti wahyu yang ada. Bukan mengikuti hawa nafsu kita, bukan mengikuti pendapat masing-masing kita yang akhirnya bentrok, cekcok, terjadi permusuhan, perbedaan pendapat yang bermacam-macam dan seterusnya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan mengutus nabinya untuk menjelaskan Al-Qur'an, ya, maka supaya diikuti oleh semuanya. Ya, ingat bahwasanya agama Islam ini adalah untuk seluruh makhluk. Artinya keindahannya, kebaikannya itu dinikmati oleh seluruh makhluk, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus seluruh umat manusia, ya, dan manfaat maslahat untuk seluruh makhluk, untuk seluruh alam semesta. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali adalah agar sebagai rahmatan lil alamin, bentuk kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Ya, ini begitu juga agama Islam. Ya, kalau orang-orang mau untuk menerima Islam, mereka akan merasakan keindahan dan kebaikan Islam. Bahkan mereka yang masih belum berislam, katakanlah masih di luar Islam, bisa menikmati keindahan dan kebaikan Islam. Inilah yang namanya Islam. Oleh karena itu, ya janganlah kita menggunakan akal kita untuk
yang ngutak dalil supaya memenangkan pendapat kita atau bahkan menentang dalil dengan akal kita. Ini kan nggak logis, ya. Seperti saya pernah, ya, berkata bahwasanya yang namanya jenggot ini adalah sunnah, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang tersebut ngomong, masa sih Rasul ngurusi masalah jenggot segala, ya? Terus, ya, kemudian apalagi ada yang mengatakan bahwasanya ya Rasulullah menjilat jarinya ketika ya mau selesai makan. Ini kan menjijikkan. Masa Rasul ngurusi masalah itu? Ya padahal perkara lain masih banyak yang diurusi. Ini, ya, jadi ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan, telah menjelaskan, ya, sedetail-detailnya. Tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali Rasul sudah, ya, memberitahu kepada kita. Ya, dan tidak ada sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari Allah kecuali Rasul sudah menjelaskannya juga, sudah menunjukkannya yang bisa menjauhkan diri seseorang kepada Allah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Rasul itu amanah menyampaikan apa yang sudah diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul hanya menyampaikan tugasnya. Ya, maka kita umatnya itu berkewajiban untuk menerimanya saja, bukan untuk menentang. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, salah seorang ahli hadis terkenal yang meninggal tahun 124 Hijriah. Ada yang bilang 125, ada juga yang bilang 123. Tapi umumnya 124 Hijriah. Imam ya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Ya, terkenal dengan Abu Bakar Ibnu Syihab Az-Zuhri atau Imam Az-Zuhri, begitu saja rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, minallahir risalah wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina taslim. Yang namanya risalah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Minallahir risalah wa 'alar rasulil balagh, dan kewajiban Rasul hanya menyampaikan saja. Wa 'alaina taslim, dan kewajiban kita hanya menerima. Ya, menerima apa yang sudah disampaikan dari Rasul. Ya, ini jadi nggak perlu ditentang. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk memelihara jenggot, bukan untuk ditentang. Begitu juga Rasul mencontohkan di antara sunnah itu adalah menjilat jari-jari tangan ketika dia mau selesai makan. Itu adalah sunnah, kita harus menerimanya. Nggak usah dikomentari, nggak usah ditentang dan seterusnya. Ya, oleh karena itu sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu, ya, pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi famashul uffain ya asfalah." Ya, kalau seandainya agama itu dengan ro'i, dengan akal, dengan pendapat, sungguh mashul kufain, mengusap khuf, itu adalah asfalah, ya, asfalahuma, yaitu bawahnya yang diusap, karena yang terkena kotoran itu adalah bawahnya. Ya, akan tetapi yang namanya mengusap khuf ternyata malah atasnya. Ya, sesuai dengan sunnah. Ya, ini yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka ya, yang namanya mengusap khuf, ya, atau apa, terompak kaos kaki termasuk di dalamnya, ya. Begitu juga ketika berwudu, seseorang berwudu karena sudah apa namanya memasukkannya dalam keadaan suci, ya, ke dalam kaos kaki, maka cukup diusap saja atasnya. Begitu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya.
Imam Ibnu Hazm mensahihkan sanad hadis tersebut. Ya, begitu juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menghasankan hadis tersebut. Ya, dan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahumullahu jami'an itu juga mensahihkan hadis tersebut. Ya, artinya bahwasanya yang namanya agama itu nggak boleh direkayasa, nggak boleh dengan akal kita. Ya, begitu juga kalau misalnya yang namanya dalil itu ditafsirkan dengan masing-masing pendapat orang, itu akan berpecah belah orang. Menurut guru saya gini, menurut guru saya begini, menurut ustadz saya begini, menurut kiai saya begini, akan banyak tafsiran-tafsiran. Oleh karena itu bagaimana supaya yang namanya agama ini satu dan kita mengamalkannya juga sama-sama enak, ya akhirnya bisa mencapai persatuan dan kesatuan, kejayaan, yaitu dengan kita kembali di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu sesuai dengan pemahaman Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Maka akan bisa dicapai kesepakatan, kesatuan, dan persatuan. Tapi sekali lagi kalau dipahami yang namanya dalil itu sesuai dengan kemampuan masing-masing orang, maka akan terjadi banyak perbedaan pendapat, akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan, dan seterusnya. Oleh karena itu, ya ketika sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan ihtajja Adam wa Musa, ya Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Musa pernah berhujah, yaitu adu argumen. Kemudian ada seorang yang mengatakan, bagaimana mungkin? Maka dikatakan pada orang tersebut, ini Rasul yang mengatakan begini. Maka hendaklah kamu dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Rasul. Artinya saat itu Isa bin Ja'far berkata, yang berkata, bagaimana mungkin ini terjadi antara Nabi Adam dengan Nabi Musa? Maka Harun salah seorang ulama saat itu mengatakan, apakah kamu menentangnya dengan perkataan kaifa, bagaimana? Sedangkan sahabat Abu Hurairah itu menyampaikan apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang perlu kita ketahui bahwasanya perkataan Rasul tidak boleh ditentang atau nas tidak boleh ditentang. Artinya kita seharusnya mengedepankan nas, mengedepankan dalil, mengedepankan sunnah. Jadi tidak mengedepankan akal kita. Oleh karena itu banyak para ulama kita mengarang buku untuk mengingatkan tentang keharusan kita mengikuti dalil. Atau tadi sudah dikatakan di dalam perkataan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Ushul Sunnah, beliau rahimahullah mengatakan innama huwal ittiba' wa tarkul hawa. Sesungguhnya saja seharusnya seseorang itu berittiba', artinya mengikuti dalil, wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Ini karena apa? Karena yang namanya dalil, yang namanya nas itu tidak akan berubah. Bisa relevan sepanjang masa. Sampai dunia ini berakhir. Yang berubah adalah akal manusia. Oleh karena itu, selama akal manusia itu sehat, tentu saja dia akan relevan dengan dalil, akan mengikuti dalil yang ada karena sesuai dengan rasio manusia. Kalau ternyata
rasionya sudah agak nyeleneh atau rusak, ya, maka itu akan menentang dalil. Karena itu, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membuat kitab atau membuat karya, yaitu Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli. Ya, Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli. Intinya adalah tidak mungkin bertentangan yang namanya akal yang sehat dengan nakal, dengan dalil. Ya. Maka yang namanya akal yang sehat akan menerima dalil, akan menerima apa yang datang dari Allah, ya, dan juga apa yang datang dari Rasulnya. Artinya apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam As-Sunnah itu akan diterima oleh akal yang sehat. Ya, sebagaimana hadis tadi itu, ya, seseorang, ya, harus mengikuti hawa nafsunya untuk mengikuti syariat, untuk mengikuti apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya akal itu kembali normal, ya, karena akal yang benar itu akan mengikuti dalil, ya, karena itu Rasul mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi, la yu'minu ahadukum, ya, hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman dengan benar salah seorang di antara kalian, ya, sehingga menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti apa yang saya bawa. Ini, ya, artinya, ya, seseorang harusnya mengikuti dalil yang ada, bukan dalil ngikuti akalnya dia atau dipaksa untuk, ya, memenangkan pendapatnya dia, bukan. Akan tapi justru kita yang seharusnya mengikuti dalil, mengikuti sunnah, mengikuti nas, ya, mengikuti apa yang datang dari Allah, ya, yang ada di dalam Al-Quran atau lewat lisan Rasulnya yang ada di dalam As-Sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Bebas TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Jadi ini kewajiban kita adalah mengedepankan dalil daripada akal kita, karena yang namanya dalil itu tidak akan berubah dari dulu sampai hari kiamat nanti. Yang berubah apa? Akal. Akal kita akan berubah, ya. Kita mungkin merasa sudah ada perubahan-perubahan akal kita dari kecil, kita belum bisa, terus kemudian lama-lama dia belajar bisa pintar, dapat beasiswa dan seterusnya. Masya Allah, dulu saya itu belum tahu ini, sekarang sudah tahu ini. Berubah akal kita, ya, dan nanti semakin tua, iya saya lupa. Ini menunjukkan akal itu berubah. Akhirnya sering pikun, sering lupa dan seterusnya. Ya, inilah yang perlu kita ingatkan, bahwasanya yang namanya akal itu bisa berubah-ubah. Pendapat seseorang bisa berubah-ubah. Karena itu para ulama kita rata-rata mengedepankan dalil daripada akalnya, daripada pendapatnya. Ya, kita lihat misalnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau berkata kepada temannya Abu Yusuf, ya, yaitu Ya'qub bin Ibrahim, ya, rahimahumullah, ya, Imam Abu Hanifah mengatakan, ya Aba Yusuf, la taktub kulla ma tasma'u minni, fa inni qad ara ra'yal yauma wa atrukuhu ghadan, wa ara ra'ya ghadan wa atrukuhu ba'da ghad. Kata Imam Abu Yusuf, ya, kata Imam Abu Hanifah kepada, ya, Abu Yusuf, yaitu Ya'qub bin Ibrahim, ya, rahimahumullah, wahai Abu Yusuf, ya, la taktub kullama tasma'u minni. Jangan kamu tulis semua yang kamu dengar dari saya. Jadi jangan kamu tulis semua yang kamu dengar dari saya. Fa inni qad ararra'yal yauma wa atrukuhu ghadan. Sesungguhnya saya berpendapat hari ini, besok mungkin saya tinggalkan.
Wa ara ra'ya ghadan, dan besok saya berpendapat, wa atrukuhu ba'da ghad, dan saya tinggalkan pendapat yaitu di kemudian hari. Ya, wa ara ra'ya ghadan, dan saya berpendapat besok, wa atrukuhu ba'da ghad, dan mungkin akan saya tinggalkan ya di hari yang lain lagi. Begitu, ini menunjukkan bahwasanya yang namanya akal itu berubah-ubah. Yang namanya pendapat berubah-ubah. Oleh karena itu Imam Syafi'i ya diantara pendapatnya ada al-qaulul qadim, ada al-qaulul jadid. Ya, ada pendapat yang lama, ada pendapat yang baru. Begitu juga dengan imam-imam yang lain. Ya, oleh karena itu sekali lagi ya, kewajiban kita adalah mengedepankan dalil, karena dalil tidak akan bisa berubah. Ya, sedangkan pendapat itulah yang berubah. Oleh karena itu berkaitan dengan pendapat, kadang orang menerimanya, kadang tidak. Ya, jadi dalil itulah yang harus diterima. Tapi kalau pendapat, ya itu tidak boleh seseorang menerima mentah-mentah atau ya, bahkan ini pendapat yang paling benar, enggak. Karena pendapat itu bisa ya berubah-ubah. Ya, karena itu Imam Malik bin Anas ya rahimahullah, Imam Daril Hijrah, ya pemilik kitab Muwatta, ya pemilik mazhab terkenal, mazhab Maliki, ya beliau mengingatkan ya, innama ana basyarun, sesungguhnya saya ini adalah manusia biasa, ukhti'u wa usibu, ya kadang saya salah dan kadang saya benar. Fanduru fi ra'yi, maka lihatlah, telitilah pendapatku. Ya, idza wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu. Apabila sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ambillah. Ya, wa idza lam yuwafiqil kitab wa sunnah fadruku. Dan apabila tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah. Ya, jadi ya yang diikuti itu yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena pendapat itu kadang nggak sesuai, itu tinggalkan. Ya, ini para imam menjunjung tinggi kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah, atau dengan kata lain menjunjung tinggi nas, menjunjung tinggi dalil, mengedepankan dalil. Begitu juga Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, laisa minna illa raddun wa mardudun qauluhu ila sahibu hadzal maqam. Kata beliau, laisa minna, tidaklah setiap kita, yaitu imam-imam maupun siapa saja, itu illa radun wa mardudun qauluhu, kecuali ya pendapatnya kadang diterima dan juga ditolak. Radun wa mardudun qauluhu, dia bisa menolak dan dia bisa ditolak pendapatnya. Illa sahibu hadzal maqam, kecuali pemilik maqam ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang namanya pendapat berubah-ubah, ini menunjukkan bahwasanya pendapat itu tidak tetap, tidak harus diterima. Ya, tapi yang harus diterima adalah dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, pendapat boleh diterima, boleh tidak, sesuai dengan perkataan Imam Malik tadi. Karena setiap orang berhak untuk ya menerima pendapat dan ya menolak pendapat. Begitu juga seseorang kadang pendapatnya itu diterima dan kadang ditolak dia. Ya, perkataannya, pendapatnya. Oleh karena itu sekali lagi kewajiban kita mengedepankan dalil. Ya, rata-rata imam termasuk Imam Syafi'i rahimahullah sampai beliau merendahkan dirinya sendiri. Ya, dengan mengatakan ya, idza ra'aitumuni qaulan, idza ra'aitumuni aqulu qaulan wa qad sahha an-nabi sallallahu alaihi wasallam khilafahu fa'lamu anna aqli qad dhahaba. Ya, sampai mengatakan begitu. Idza ra'aitumuni aqulu qaulan, apabila kalian melihat saya kok mengatakan sesuatu perkataan, waqad sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafahu, dan ternyata ya telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyelisihi pendapat saya, menyelisihi perkataan saya menyelisihi hadis Rasul.
fa'lamu anna akli qad dhahaba. Ya, maka ketahuilah bahwasanya akalku itu sudah hilang. Kalau aku berani menyelisihi pendapat Rasul. Kalau aku berani menyelisihi hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau mengingatkan bahwasanya kewajibannya adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau sampai mengatakan, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu ayyada'aha liqauli ahadin. Ajma'al muslimuna, orang-orang Islam itu sudah berijma', sudah sepakat, ala anna man istabana lahu, bahwasanya siapa saja yang sudah jelas baginya, ya, ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, man istabana lahu sunnatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka la yahillu lahu, tidak halal bagi dia, tidak boleh bagi dia ayyada'aha, meninggalkan sunnah tersebut, liqauli ahadin, hanya gara-gara mengikuti pendapatnya seseorang. Ya, intinya mereka mengedepankan sunnah dulu, ya, daripada pendapat. Ya, kalau ya ternyata ada pendapat yang menyelisihi sunnah, maka kewajiban kita meninggalkan pendapat. Yang harus kita ikuti adalah sunnah. Karena itu para ulama-ulama ahli tafsir, di dalam tafsir mereka pun mengatakan, ya, tidak ya boleh ada pendapat yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, rata-rata mereka mengatakan begitu. Artinya tidak boleh ada pendapat lagi kalau sudah ada sunnah yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak boleh mengikuti pendapat lain kalau sudah ada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka yang betul adalah sunnah Rasul, pendapat-pendapat harus dihilangkan. Ya. Baik, ya, para pemirsa Bin Bas TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah selalu ya memberikan ya bimbingan kepada kita semua. Marilah sekali lagi kita berusaha untuk mengikuti ya dalil, mengedepankan dalil, karena kewajiban kita adalah ittiba'ud dalil, yaitu mengikuti dalil. Begitu sehingga kewajiban kita juga untuk mengedepankan dalil daripada akal kita. Sehingga kalau yang namanya pendapat seseorang, sekali lagi yang bisa berubah-ubah itu nggak boleh diharuskan orang untuk mengikutinya. Ya, sehingga Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah pernah mengatakan, ya, inni la uhibbu an ulzima ahadan biqauli kama la uhibbu ayulzimani ahadun biqaulihi. Inni la uhibbu an ulzima ahadan biqauli, sesungguhnya saya tidak suka mengharuskan seseorang untuk mengikuti pendapatku. Inni la uhibbu an ulzima ahadan biqauli. Ya, sesungguhnya saya tidak suka mengharuskan seseorang untuk mengikuti pendapatku. Kama la uhibbu ayulzimani ahadun biqaulihi. Sebagaimana saya tidak suka kalau diharuskan untuk mengikuti pendapat seseorang. Ya. Saya tidak suka kalau ada seseorang yang mengharuskan saya untuk mengikuti pendapat dia. Begitu. Ya. Jadi ini ya, karena yang namanya pendapat sekali lagi berubah-ubah. Bisa berubah. Dan pendapat kadang benar, kadang salah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Maliki rahimahullah tadi. Ya, maka yang benar adalah dalil. Adalah wahyu. Adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itulah yang harus ya diikuti. Sehingga ketika seseorang
mengusap khuf atau kaos kaki itu yang diusap di atasnya, seperti perkataan Imam sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi jangan terus, loh, ya kok yang diusap atasnya sih? Ya, mengusap kaos kaki atau mengusap khuf, ya kan yang kena kotoran bawahnya, bawahnya aja yang diusap, nggak boleh. Ya, innamaddinu, ya sesungguhnya yang namanya agama itu adalah dengan wahyu, ya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan dalil. Innamaddinu bid-dalil, sesungguhnya agama itu dengan dalil. Ya, jadi ya kalau seandainya agama itu dengan akal, sungguh mengusap ya khuf atau kaos kaki atau yang misalnya itu yang diusap itu bawahnya, karena yang sering kena kotoran bawahnya. Tapi ternyata yang namanya agama adalah dengan wahyu, dengan dalil, sehingga mengusap khuf ya atau kaos kaki atau yang semisalnya itu adalah atasnya yang diusap. Ya, mungkin seseorang sudah berwudu, ketika memasukkan kaos kakinya dia dalam keadaan suci, kemudian dia batal lalu wudu lagi, maka cukup diusap atasnya saja. Nah, itu ya, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa bin Bas TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah ya selalu membimbing kita semua agar selalu berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang ditempuh oleh para salafus saleh, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Ini ya yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan mengedepankan ya dalil daripada akal ya sebagai ya tema dari walaisa fis sunnati qiyas, ya, dan yang namanya di dalam sunnah itu tidak ada qiyas, ya tidak boleh seseorang membuat-buat contoh ya yang tidak dicontohkan, ya begitu juga tidak bisa diakal-akali yang namanya ya agama, artinya namanya sunnah nggak boleh diakal-akali, begitu juga tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Kemudian ditegaskan innama huwal ittiba, sesungguhnya yang namanya agama itu adalah dengan ittiba, yaitu ittiba'ud dalil, ya mengikuti dalil, atau ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tarkul hawa, dan meninggalkan yang namanya hawa nafsu. Ya, dan sudah diingatkan yang namanya seseorang tidak mengikuti sunnah atau katakanlah tidak mengikuti kebenaran, ya tidak mau mengikuti ajaran yang benar dalam Islam, karena yang namanya as-sunnah al-Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam. Yang namanya Islam sebenarnya adalah sunnah itu sendiri, dan yang namanya sunnah itu sendiri sebenarnya adalah ajaran agama Islam, ya, yang benar. Maka ya kalau seseorang tidak mengikuti sunnah atau tidak mengikuti ajaran Islam, imma jahil, mungkin bisa jadi dia karena bodoh tidak mengetahui, wa imma ittiba'ul hawa, dan bisa jadi yang kedua dia nggak mengikuti sunnah, nggak mengikuti kebenaran, nggak mengikuti ajaran Islam yang benar, mungkin karena mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu di sini diingatkan oleh Imam Ahmad wa tarkul hawa. Dan yang ketiga imma mustakbirun atau mutakabbirun, ya bisa jadi dia sombong. Ya, sombong itu adalah ya batrul haqqi wa ghamdun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan ya manusia, ya meremehkan, ya akhirnya apa, gengsi dia kalau harus mengikuti ya orang yang baru belajar dari ini, gengsi, dia sudah lama soalnya ya belajar, ya itulah yang namanya sombong. Bahkan dirinya sudah terjangkit ujub, i'jabul mar'i li nafsi, ya ujubnya seseorang pada dirinya sendiri, merasa dirinya lebih lama, dirinya itu lebih senior, dirinya itu sudah banyak dihormati oleh masyarakat, sehingga ya gengsilah kalau mengikuti si fulan begitu. Ya sesungguhnya
ya seseorang itu menolak kebenaran itu 3 hal ini, ya, mutakabbir, ittiba'ul hawa, dan juga jahil. Mudah-mudahan kita ya termasuk orang-orang yang berusaha ittiba'ud dalil wa tarkul hawa, yaitu mengikuti dalil yang ada, atau dengan kata lain mengedepankan dalil daripada akal, yang meninggalkan yang namanya hawa nafsu. Ini untuk sementara kajian pada kesempatan ya menjelang siang hari ini, ya mudah-mudahan bisa dicerna dan difahami. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, sampai di sini para pemirsa Binbas TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.